Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan terkait dengan konsep teori dan praktek budaya positif di sekolah yang dipresentasikan kembali PowerPoint ini oleh saya Sri Wantoro hari ini 2 Februari 2022. Ini adalah tim kami di Guru Penggerak. Ada beliau Bapak Sudiran sebagai fasilitator, kemudian ada Bapak Ahmad Zamiro pengajar praktik, Ibu Kaniza SMA 3, Bu Bibi dari SMA 1, kemudian saya dari SMA 2 dan Bapak Julian Ilham dari SD. Ibu Bapak, dalam kesempatan ini nanti kita akan buka seluas-luasnya terkait dengan konsep budaya positif. Pertanyaan dan diskusi silakan. Apa saja tanyakan, tidak usah ragu. Kalau nanti tidak terjawab di forum ini, saya masih punya Bapak Sudira sebagai fasilitator dan ada Pak Ahmad Zamiro pengajar praktek. Dan saya juga akan terus berliterasi terkait dengan konsep ini. Ibu Bapak, terkait dengan budaya positif, sesungguhnya yang akan disampaikan adalah terkait dengan kedisiplinan. Nah, berbicara budaya positif dalam konteks disiplin, ini sesungguhnya berkaitan dengan tata tertib, peraturan, kepatuhan, kemudian hukuman. Apakah ini? Sesungguhnya bukan. Ditampilkan bahwa disiplin itu terkait dengan tata tertib, terkait dengan peraturan, terkait dengan kepatuhan, terkait dengan hukuman. Ini adalah model yang paling biasa terjadi dan dilaksanakan di sekolah-sekolah. Guru Penggerak, salah satu program materi budaya positif mengarahkan bukan kepada disiplin itu kepatuhan, disiplin itu peraturan, disiplin itu tata tertib. Disiplin adalah keyakinan, kebutuhan yang menjadi salah satu dasar dari Merdeka Belajar. Saya kutip Merdeka Belajar dari perspektif disiplin. Misalkan begini, konsep Merdeka Belajar itu bukanlah anak itu memiliki kebebasan merdeka untuk melakukan apapun dalam proses pembelajaran, bukan. Atau gurunya merdeka bebas melakukan apapun dalam konteks belajar, bukan. Merdeka Belajar dalam perspektif disiplin misalkan begini, anak itu memiliki kemerdekaan, kebebasan yang bersumber dari disiplin motivasi diri. Konsepnya ke sana. Dan guru, pendidik itu diharapkan mengarahkan anak memiliki kedisiplinan yang bersumber dari kedisiplinan diri. Jadi anak dikatakan merdeka ketika anak mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka yang didorong dari motivasi diri. Contoh, sebut sajalah pelajaran kesenian. Materinya adalah tari tradisional. Tagihannya dari menguasai konsep tari tradisional, uji kaki, sampai pada praktik tari tradisional. Kemerdekaan seperti apa dalam konteks disiplin? Kompetensi dasar tari tradisional itu, maka yang pertama adalah dalam mencapai kompetensi dasar, siswa diberikan kesempatan untuk melakukan motivasi diri
untuk mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan karakter mereka. Contoh, merdeka bagi anak dalam konteks menari, ada seorang anak yang tidak bisa menari mau dipaksa seperti apapun, kaku, kejam, dan seterusnya, akan menghabiskan banyak waktu, energi bagi seorang guru untuk ngajari anak ini menari karena memang keterampilan. Lalu bentuk merdekanya di mana? Nah, guru bisa memfasilitasi anak untuk tidak menari. Anak ini mungkin bisa membuat misalkan slide PowerPoint, dia bisa presentasi, dia bisa mengungkapkan pengetahuan, pemahaman dia tentang tradisional berdasarkan slide PowerPoint, lalu dia presentasikan. Itu kan keterampilan. Ketimbang menuntut anak ini harus bisa menari. Nah, itu salah satu bentuk merdeka yang digaung-gaungkan sebenarnya. Jadi ada kebutuhan belajar anak. Guru mendata, oh anak ini kemampuannya seperti ini, keterampilannya seperti ini, mampunya seperti ini. Maka perlakuan terhadap kompetensi anak, gurunya memberikan salah satunya kemerdekaan belajar itu, membuat PowerPoint misalnya, lalu presentasi, tidak apa-apa. Karena sebagaimana saya contohkan, misalkan bahasa Inggris ada pelajaran song, nyanyi. Ada anak memang gurunya bahkan tidak bisa nyanyi, makanya ketika datang ke kelas bawanya dia tape recorder, ada artis lagu dinyanyikan, lalu misalkan kemampuan menafsirkan makna lagu. Nah, anak yang bisa nyanyi, bisa main gitar, seterusnya bisa difasilitasi maju ke depan. Nah, itulah ibu bapak guru salah satu konsep merdeka belajar. Lalu konteks kedisiplinan anak di sini adalah salah satunya motivasi diri atau intrinsic motivation. Dalam konteks kedisiplinan pasti ada tata tertib, peraturan, kepatuhan, ada hukuman. Apa konsekuensi anak yang tidak mengerjakan tugas? Apa konsekuensi anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Kita akan bedah di berikutnya bagaimana persepsi kita terhadap konsep kedisiplinan itu. Kurang lebih ada 3 ibu bapak dari motivasi perilaku manusia. Intinya apa? Begini, setiap anak, setiap diri, setiap kita dalam berperilaku pasti mempunyai motivasi. Itu yang wajib guru miliki, kemampuan mendeteksi itu. 1 misalkan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, sebut saja namanya Riko. Anak ini tidak pernah telat ke sekolah. Maka apakah motivasi 1, motivasi 2, atau motivasi 3? Kalau motivasi 1 berarti Riko tidak telat karena dia tidak mau dihukum. Ataukah yang kedua, dia ingin penghargaan dari orang lain. Mungkin wali kelasnya menjanjikan sesuatu, kalau kamu tidak pernah telat, nilai pelajaran bapak akan bapak tambah. Atau memang karakter Riko ini memang sudah baik, nilai-nilai untuk tidak telat itu, nilai-nilai disiplin itu sudah ada pada dia. Ini konsep teorinya. Setiap anak, saya ulangi, melakukan satu tindakan, dia ada motivasi. Apakah motivasinya 1, 2, atau 3? Nanti motivasi seperti apa sesungguhnya yang dikehendaki sama ibu bapak seperti saya dan ibu bapak. Saya hampir tidak pernah telat datang ke sekolah. Mungkin ditanya, wajar, Pak Iwan itu kurikulum.
wajar tidak pernah tahu ya kurikulum. Nah, mungkin di yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Karena kurikulum, orang akan melihat malu dong kurikulumnya telat gitu. Mungkin yang kedua. Atau mungkin yang pertama, ada rekan kita lihat ada nggak mobil kepala sekolah ini? Nah, mobil kepala sekolah ini lah gede. Nah, aku baca pulang cepat cari. Nah, mungkin yang pertama. Tapi ibu bapak dalam konteks motivasi perilaku manusia yang dikehendaki yang mana? 1, 2, 3 yang mana kira-kira yang paling ideal itu bapak? Yang ketiga ya, sepakat ya. Nah, kami di guru penggerak memang diarahkan ke arah yang ketiga. Motivasi perilaku manusia itu memang karena saya menghargai diri saya sendiri dengan nilai-nilai yang saya percaya. Mohon maaf, saya tidak pernah bertanya jam berapa hari ini pulang. Ketika saya jadi guru, insya Allah Pak, saya tidak ingat kapan saya hari ini pulang. Ketika saya menempati posisi di kurikulum, saya juga tidak pernah bertanya kapan hari ini kita pulang. Kecuali ada beberapa guru yang tanya, Pak Iwan, jam berapa kita hari ini pulang? Saya sampaikan ke kepala sekolah, Pak, jam berapa kita pulang? Ketika ditanya, siapa yang nak pulang? Tidak apa, aku yang bertanya. Padahal kalau menyebut orang, nah kamu kepala sekolah. Nah, apa guru-guru ini? Nah, itu cara saya menempatkan diri. Nah, jadi ini ibu bapak ya. Jadi kita melihat diri kita melihat orang lain, nanti muncullah kesadaran dan tidak usah iri. Ada di satu titik memang orang di posisi satu. Mati ugaran para sekolah kita ini kawat telah satu masih. Ada yang dua, ada penghargaan atau imbalan macam-macam. Ini harus rajin lah. Nah, karena kalau aku rajin, aku tidak dapat tugas AP lah di sekolah dan seterusnya, melihat peluang itu. Apakah itu salah? Tapi harapannya adalah ada yang ketiga. Misalkan nih, ada beberapa bagian rekan kita, misalkan ketika pulang atau ketika pagi, tanpa diminta, tanpa dilihat, dia ikut mengatur ketertiban sekolah. Parkir misalkan, pulang misalkan, datang misalkan. Ada di nomor itu. Nah, misalkan seperti Pak Mursa nih, masih muda, tidak usah takut, tidak usah ragu, lakukan saja. Walaupun nanti seniornya akan ngomong, oke nih, minta ditinggung, minta jadi wali kelas, rajin ya biarkan saja. Nah, di situ menghargai diri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kalau memang dipercaya itu baik untuk saya, untuk kita, untuk sekolah, laksanakan gitu. Dimanapun kita bekerja, tantangan itu pasti muncul. Nah, ini Bu Bapak terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi kawan-kawan kita kalau melihat apapun yang dilakukan, saya memetakan bisa masuk di antara satu dari ketiga konsep ini. Mudah-mudahan saya atau sebagai besar guru nanti bisa mencapai di kolom yang ketiga. Kalau kolom yang ke-1 ini masih terlalu berat, masih berat itu. Dan mulai hari ini kita ada apel. Sore nanti ada apel. Salah satunya apa? Ya itu kolom 1 ini. Beberapa waktu yang lalu, kepala sekolah kalau pergi, Pak Sri urus sekolah. Saya sudah 2 kali mendengar kepala sekolah ngomong, kalau kurikulum beres, kalau kesiswaan beres sekolah. Jadi kalau sekolah ini tidak beres, salah satunya tidak beres itu kurikulum dan kesiswaan. Tetapi Bapak saya tetap menempatkan diri proporsional sesuai dengan tupoksi saya.
Nah begitu. Dan saya tidak bisa menambah mengurang ketika ditanya. Contoh, Pak Sri kemarin yang pulang cepat siapa? Saya tidak berani nyebut. Kenapa? Yang pulang misalkan 6 guru. Saya hanya melihat satu yang pulang, saya sebut Pak Mursal kemarin pulang cepat. Nah, zolim saya ke Mursal. Tapi kalau saya punya data, saya tunjukkan, nih Pak, dicek oleh Kiki, dicek oleh Iren, jam sekian sampai jam sekian, yang ada ini data. Nah, silakan mau dipakai untuk apa data ini? Dan suatu saat ibu bapak mungkin ada di posisi seperti saya, merasakan itu konflik sosial itu terasa. Kita harus mengambil sebuah keputusan, kita harus mengambil sebuah tindakan yang itu betul-betul objektif. Nah itu, makanya saya dibilang ibu bapak yang masih ada di sekolah dan belum terdeteksi oleh Kiki, silahkan ada Bu Eli, Pak Wadi di sekolah, kan ya. Nah udah gitu, besoknya nggak ditanya ke kepala sekolah, sudah, saya tidak akan. Saya tidak akan bagi-bagi untuk nih Pak kemarin yang pulang cepat enggak, tapi saya punya data. Ketika ditanya nih, tapi saya tidak kan udah ada untungnya juga. Apalagi saya ngadu manas-manasin apa jadi? Nah, saya bukan orang yang seperti itu. Nah, itulah salah satu kompetensi sosial ketika kita berada di komunitas. Nah, ibu bapak selanjutnya yang motivasi perilaku ini yang ada 3 ini, kenapa kita harus datang pagi, kenapa kita datang tepat waktu, kenapa kita harus punya RPP dan seterusnya, sebelumnya ada di sini. Nah kemudian ini ibu bapak, jadi antara keyakinan dengan peraturan, kita nanti arah konsep ke keyakinan. Kalau peraturan kita sudah biasa. Saya dengar di satu sekolah dengan pengawas tertentu, tidak ada prota, tidak ada prosem, tidak ada LPP, tidak ada perangkat pembelajaran. Dia tidak mau pengawas itu tanda tangan untuk pencairan sertifikasi. Otomatis seluruhnya keluar. Kenapa? Satu ini tadi. Nah, yang satu ini tadi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Paling rendah motivasi. Tapi ketika kita sudah sampai ke sini, keyakinan, nah maka kesadaran diri, kemudian perintah. Nah, di level kesadaran diri inilah yang sulit dilaksanakan. Saya termasuk dan ibu bapak guru, terus terang ibu bapak guru, saya bercerita nih, ini nyata, seminggu ini mata saya ini sudah agak sakit kelopak mata. Kenapa? Karena ada kesadaran yang harus saya bangun. Misalkan minggu kemarin agendanya 3 misalkan. 1, saya harus membuat presentasi untuk keunggulan. Saya harus baca dan saya harus tuangkan dalam bentuk PowerPoint. Di saat yang bersamaan, saya juga harus berkoordinasi dengan guru BK. Ada 295 yang harus dihantarkan sukses SNMPTN, sukses terkait data. Jangan sampai nanti data ini membuat masalah. Pernah satu membuat masalah data di satu SMA, para sekolahnya out, wakilnya out. Nah, jangan sampai terjadi di kita. Bekerja sama dengan tim, ada Pak Kristoyo, ada Bu Sari, ada Jo, ada Budi, bekerja sama. Kemudian kemarin baru saya upload, sudah selesai Bu Sari. Hari ini pagi tadi portal LTMPT bermasalah. Sore ini nanti saya minta Ibu Sari, Pak Jo dengan Budian untuk sampling. Kalau sudah oke, besok pagi kita finalisasi. Besok pagi finalisasi dan pengumuman siswa eligible. Silakan mereka nanti sudah bisa mendaftar. Dan saya sudah uji petik ke kelas MIPA, anaknya betul. Nah, berarti memang betul-betul kita harus rapi itu dalam bekerja. Nah, itu ibu bapak kesadaran
saya mau lepas, silahkan saja BK dengan operator. Nah, cuman saya tidak bisa lepas karena saya punya ada keyakinan di diri saya. Selama saya bisa membantu, bisa berkolaborasi, saya tidak akan biarkan masalah ini, data ini kemungkinan timbul masalah. Nah, saya akan hadir terus. Apakah berat? Tidak, sama sekali tidak. Tapi memang secara fisik karena banyak di depan laptop, nah mungkin ada gangguan sedikit dengan penglihatan kita. Itu wajar saja, sehari dua hari selesai. Nah itu keyakinan sama ibu bapak. Sekarang ibu bapak di Mursal misalkan, ya, Pak Ircan segala macam akan berkarir di dunia pendidikan. Ada Bu Korilis misalkan. Tidak usah ngikut kanan, tidak usah ngikut kiri. Jadilah diri sendiri. Keyakinan apa yang saya yakini, lakukanlah yang terbaik. Tidak usah ngikut A, tidak usah ngikut B. Ketika jadi guru, ketika jadi pembina, ketika jadi apapun, munculkan keyakinan itu sampai pada kesadaran diri. Tidak usah perintah, tidak usah. Itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Saya merasakan, gitu. Saya merasakan. Honor pernah dikasih surat ucapan terima kasih sudah. Nah, gitu. Jadi saya bisa bercerita karena memang sudah pernah mengalami. Ngajar 46 jam juga pernah. Strukturnya kan 44. Satu di THB, satu di SMA, SMK Bakti. Jadi sebelum di THB itu ganti pelajaran sudah saya tidak. Karena di SMK Bakti sudah nunggu anaknya selisih 2 jam, 46 jam. Jadi saya merasakan juga. Nah, ini kesadaran diri. Ketika saya menerima materi ini di guru penggerak, saya jadi tahu, oh memang benar kinerja itu akan lebih baik dilihat dari kesadaran diri. Saya sering sharing dulu dengan Bu Belis, asal kawal pacar. Nah, itu prinsip, asal kawal pacar, kawallah kita untuk kita. Jadi di sini Ibu Bapak, saya hanya mengatakan di sini. Nah, di poin 3 ini menghargai diri, nilai yang dipercaya. Apa yang kita percaya? Itulah. Nah, saya dulu membangun sistem e-learning dengan Pak Mistoyo, Pak Dwi, itu bertahun-tahun di lab, sampai lab Pak Iwan, lab Pak Dwi, lab Kistoyo. Nah, sampai disebut seperti itu. Padahal di balik semua itu ya kami bekerja dan hasilnya baru bisa dilihat sekarang ini oleh kawan-kawan. Lanjut. Nah, ini Ibu Bapak. Sekarang ke teori perilaku. Jadi setelah kita konsep diri, kesadaran diri, motivasi diri, kita mau jadi seperti apa, itu adalah pilihan diri kita. Di sini ada bertahan hidup, kebutuhan dasar kita, cinta kasih, penguasaan, kebebasan, ada kesenangan. Saya berikan satu contoh. Ketika ada guru, nah ini guru lah sampel, yang seharusnya dia pulang jam 3:30 sama-sama, dia pulang jam 2. Masuk kategori mana? Kebutuhan mana yang dia penuhi? 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4, bebas. Nah, sama dengan siswa. Siswa itu kadang, ya, Pak, ketika di jam pertama kedua, jam ketiga lompat pagar, atau di absen biasa jam 7:30, dia tidak ada. Kebutuhan kebebasan inilah yang sebenarnya sedang mau dia penuhi. Lalu konteks disiplin itu gimana Ibu Bapak? Ketika kita menyadari kebutuhan dasar manusia ini, ketika anak masih pada kondisi memenuhi kebutuhan dasar dengan cara negatif, dalam konteks pembelajaran, anak tersebut perlu dikasihani, perlu dibimbing. Sama dengan kita, sama dengan guru. Makanya ketika saya belajar ini, saya teori ini, oh ya, berarti yang selama ini persepsi saya
Tidak salah. Kalau kita sadar betul dengan persepsi ini, kita tidak akan mudah marah. Saya tidak akan mudah marah. Saya melihat kelas kosong, saya tidak langsung persepsinya negatif. Saya telepon dulu, saya WA dulu, ibu di mana, bapak di mana, kelas kosong, ada tugas tidak, mungkin dia lupa, mungkin anaknya sakit. Sehingga ketika kita memahami ini, mungkin kita menjadi bisa lebih bijak dalam melihat persoalan. Cinta dan kasih sayang. Misalkan begini, kita ngajar ibu bapak, ada siswa ini tidur. Normalnya saya marah, ibu bapak marah. Tapi sebaiknya ditegur dulu, ditanya dulu. Mungkin anak ini perlu cinta, perlu kasih. Tapi kalau tiap hari tidur tidak bisa juga dicintai, dikasihi terus. Satu prinsip, ketika motivasi diri tidak bisa membuat anak ini bersikap positif, maka motivasi dari luarlah yang akan mendisiplinkan dia, aturan. Ini berlaku untuk siapapun dalam konteks kehidupan apapun. Kalau siswa dengan guru dengan kepala sekolah, ketika sudah dikasih tahu tidak bisa, kedua tidak bisa, guru pada akhirnya mungkin mendapat SP, surat peringatan. Siswa sudah dapat teguran dan seterusnya, orang tuanya dikasih tahu, dan juga tidak bisa juga kita mau sok diam terus manis, tidak bisa. Prinsip kembali ke prinsip awal. Mereka dimerdekakan, oke silakan merdeka ke sekolah dan seterusnya melalui motivasi diri. Jadi merdeka itu menumbuhkan motivasi diri anak, agar anak itu sadar mengerjakan PR, tidak usah disuruh, tidak usah diancam, kerjakan. Ngumpul tugas tepat waktu, kerjakan. Itu konsep merdeka. Jadi memerdekakan anak dengan cara menumbuh kembangkan motivasi diri anak, bukan melalui serangkaian aturan. Nah, kemudian ada penguasaan di situ, membuat perbedaan. Penguasaan itu mungkin di kelas dia dianggap yang paling jago gitu, budak semanggung misalkan, budak ayam hitam nak ngerajin, kelas 12 ngerasa senior, itu di situ. Nah ini biasanya kalau ini kan kerjaan BP nih, kalau BP paham itu. Nah harapannya bukan hanya di BP tapi di guru. Nah kalau semuanya kita memiliki itu, apa kebutuhan dasar manusia ini kita paham, nah nanti treatment ke anak-anak nanti bisa lebih baik. Cara kita menyikapi anak bisa lebih bijak. Ada anak yang salah, dia sudah berubah, jangan ingat salahnya terus. Bahaya yang begitu. Karena apa? Anak itu butuh, misalkan nih, ya. Nah, ketika sebetulnya anak ini mau 1 tahun luar biasa, orang tua segala macam. Lalu di kelas 11 tiba-tiba dia berubah. Nah, dia perlu penguasaan juga, dia perlu dihargai. Kemudian mungkin juga bisa dicinta dan kasih sayang gitu. Nah, ini yang paling dekat dengan kita. Jadi termasuk anak yang begini, contohnya ibu bapak. Dulu saya juga salah. Saya begini bilang, kamu semester genap, kamu semester ganjil sudah bapak bantu. Kalaulah semester genap ini tidak berubah, bapak tidak akan bantu kamu lagi. Nah itu kan ancamannya. Nah sebenarnya bisa dirubah, ya. Semester 1 bapak sudah kasih kesempatan ke kamu. Kamu tahu nilainya berapa misalkan. Nah apa motivasi kamu untuk semester kedua? Nah bisa dibegitukan. Kalaulah tidak ada motivasi, kita sudah melakukan itu, ya kembali ke awal tadi, tidak apa. Kalau bapak beri kesempatan semester 1, semester 2, maaf, tidak apa. Tapi harus ada di awal itu dulu.
kita juga keterbatasan normal, artinya itu ada. Apakah harus seperti itu? Tidak juga. Kalau yang memang kita idealnya ya terus kita bangkitkan semangat terus tanpa batas, kita bangkitkan semangat terus tanpa kenal waktu. Tapi sekali lagi kita punya keterbatasan. Seperti ini kita lihat nih anak berjalan dan tertib. Sekali disegah tertib. Apakah salah nyegah itu? Oh, tidak salah. Tidak salah. Tapi kalau disegah terus tiap hari, dimarah terus tiap hari, jadi salah. Jadi siswa pun, oh saya salah dan seterusnya. Lanjut ibu bapak. Nah sekarang posisi kontrol. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah kita guru akan menjadi penghukum, membuat orang bersalah, menjadi teman, menjadi monitor, pemantau, atau menjadi manajer? Secara teori semuanya ini sudah bisa kita lakukan. Yang paling nyaman yang mana kira-kira ibu bapak? Yang paling nyaman posisi di mana kita menghukum, membuat orang merasa bersalah, posisi kontrol yang mana sebenarnya? Nah boleh, ini kita diskusi. Ya Bu Sari boleh. Yang mana kira-kira? Mungkin yang paling tepat di manajer kali Pak. Di manajer ya? Iya. Kenapa? Kolaborasi antara guru dan murid. Oke. Nabila, tidak apa-apa. Yang mana? Setuju tidak di manajer? Saya juga setuju Pak di manajer. Karena kalau dari tulisannya sendiri itu kan lebih ada kolaborasi guru sama muridnya. Terus murid juga lebih apa sih? Yang mendukung murid itu menemukan solusi masalahnya sendiri itu. Jadi kalau dikasih masalah mereka bisa menyelesaikan sendiri masalahnya baru nanya ke gurunya. Oke, terima kasih. Jadi Bu Bapak, memang kami di Guru Penggerak, kami tidak ada pilihan lain, harus di posisi manajer. Nah inilah Ibu Bapak, saya akan bercerita dari sini loh. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini sudah makanan sehari-hari. Apalagi saya dulu ya di swasta, memang anak-anak yang tidak diterima di negeri misalkan. Jadi gini, saya cerita di sini. Jadi sehari-hari Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak piket, ketika Ibu Bapak ada di kelas ngajar, itu seluruh tindakan kita Ibu Bapak guru itu masuk ke salah satu dari ini. Misalkan siswa sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada. Lalu bilang begini, yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan saya kasih poin 80. Lalu anak ini berlomba-lomba menjawab. Nah maka konteks perilaku manusia yang tadi itu kan ada 1, 2, 3 karena hadiah, karena seterusnya. Berarti kita anak ini mau karena hadiah, ada di bagian belakang tadi. Nah, sekarang posisi kontrol yang sama sekali tidak pernah menjawab pertanyaan Bapak ketika belajar mengajar. Jangan harap dapat nilai di raport lebih dari 80. Nah, itu posisi kontrol kita. Diancam siswa. Nah, maka di situ ada monitor sanksi atau konsekuensinya apa. Atau misalkan gini, Bapak sudah pagi 3 hari harus dikumpul, mau tidak dikumpul konsekuensinya ini. Nah maka kita ada pada posisi pemantau atau monitor, sanksi atau konsekuensinya apa, mengawasi peraturan konsekuensinya apa. Nah Ibu Bapak, jadi untuk di posisi manajer, mendukung siswa misalkan menemukan solusi,
Atau apakah kamu meyakini titik-titik? Nah, apakah kamu meyakininya? Kemudian Anda mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya atau kolaborasi guru murid dan seterusnya. Misalkan gini, saya kembalikan. Siswa sekalian, ada pertanyaan? Tidak ada misalkan. Siswa sekalian, kita motivasi misalkan. Dalam pembelajaran kita sesungguhnya dibutuhkan bukan hanya duduk manis mendengar. Kemampuan berbicara, bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat di forum kelas ini adalah sebenarnya menjadi kebutuhan. Sepakat tidak kita bahwa menyampaikan pendapat dengan sopan merupakan satu kebutuhan kita? Ya. Nah, bangun dulu kebutuhan itu Bapak. Apakah saya berhasil? Tidak. Saya juga masih jauh dari berhasil. Tapi ketika saya mengikuti guru bergerak, saya mencoba menyampaikan itu. Bahkan sekarang sedang berproses tim 10 yang kalau berhasil nanti ada sebuah buku yang dihasilkan. Kalau saya berhasil nanti Pak Mursal orang yang pertama saya todong. Yuk buat. Kalau saya berhasil nanti. Target saya sampai semester ini 2 Juli sudah ada. Kalau targetnya sih bulan ini, cuman saya tidak yakin bulan ini selesai. Jadi semester ini. Nah ini misalkan kasusnya begini, anak ini tahu. Nah, kita akan mengatakan kamu selalu saja telat, maka penghukum membuat orang merasa bersalah. Inilah berapa kali Bapak Padi, Bapak Mina apa yang kita? Nah, merasa orang bersalah, suaranya lembut, sangat kecewa. Ibu ini kecewa kita. Semester 1 lah Bapak tua. Nilaikan lulus. Semester 2 adik cemil. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Teman, ayo bantulah Bapak. Bapak tidak baca, bantukan. Kalau cemil terus nilaikan. Nah, ini posisi teman. Nah, ibu bapak yang belum pernah dicoba mungkin posisi manajer. Nanti tidak apa-apa dicoba. Tapi sekali lagi menghukum, membuat orang bersalah secara teori, ya. Prinsipnya begini, ketika motivasi diri siswa tidak bisa mendisiplinkan dia, memerdekakan dia, maka disiplin motivasi dari luar, dari ekstrinsi motivasi yang akan mendisiplinkan dia, itu prinsip. Nah, ini saya punya pengalaman satu anak. Kalau pas saya ngajar itu tidur, saya penasaran. Setiap kali saya ngajar tidur di semester kemarin, di akhir semester saya dapat materi, terus saya coba tegur, saya hafal namanya, dia berubah di semester itu, tak pernah tidur lagi. Misalkan gini, namanya saya sebutlah, sehat hari ini, sehat Pak. Siap kita belajar, siap Pak. Asal kawan Pak. 200 sekian siswa saya ngajar, ibu bapak lebih. Nah, jadi kesalahan terbesar saya misalkan ketika saya berkaitan dengan siswa, saya tidak hafal anak satu persatu. Padahal secara teori harusnya hafal. Ketika anak itu ditegur, nih ibu bapak. Nah, di sini sebenarnya ada cinta dan kasih sayang. Di sini koneksi sosial, memberi, menerima, merasa bagian dari kelompok. Nah, disinilah sebenarnya. Jadi kita tidak boleh hanya dengan gaya kita, style kita, dari waktu ke waktu karena diperlakukan sama kurang bijak. Jadi harus ada, kita coba. Apakah berhasil? Tidak ada jaminan. Ada yang berhasil ketika dia diperek ke rumah, dikerucai, disita handphone, ada yang berhasil. Apakah salah? Oh, tidak salah. Jadi teori ini tentu memberikan hanya peluang kita untuk tidak melihat satu persoalan dari satu kacamata, dari sudut pandang gaya kita, ini gaya pula. Gali-gali muda sami disamakan, tidak bisa itu.
Nah, kemudian terakhir, di posisi manajer ini Bu Bapak, yang hampir saya pribadi mungkin terlupakan. Ini menurut penelitian dosen, ya, dia seorang ahli psikologi. Justru ini yang sebenarnya paling berhasil untuk anak. Ketika anak dimarahi terus, nah justru sebaliknya. Nah, jadi mungkin dengan kita menerapkan posisi kontrol yang berbeda-beda terhadap anak, terhadap situasi tertentu, mungkin suatu saat saya akan lebih berhasil dalam membangun kepercayaan anak. Saya membayangkan seandainya 50 guru di SMA 2 menguasai seluruh teori ini, dia bisa lebih memilih. Makanya saya cerita ke Pak Subari, dulu saya tertarik ketika sudah didatengin 2 kali ke rumah, dia jadi rajin. Di mana sebenarnya? Di sini Bu Bapak. Anak itu sebenarnya perlu perhatian, walaupun pakai ancaman gitu. Makanya ada kadang wali kelas yang anaknya 3 hari nggak hadir, dia nggak tahu. Nah, sebenarnya di sini dia ada merasa bagian dari kelompok. Nah, itu Ibu Bapak sebenarnya. Kita melucu, kita segala macam dengan berbagai intonasi suara, ya itu manusia. Baik, ini akhir dari posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kesimpulannya, mari kita tempatkan diri kita pertama sebagai manajer dulu dengan anak. Kita buka seluas-luasnya untuk mendidik anak. Suatu saat kita perlu menghukum. Prinsip tadi, ketika motivasi intrinsik tidak bisa lagi memenuhi hal-hal positif anak, maka motivasi dari luar lah, aturan lah yang akan mendisiplinkan anak, termasuk anak tidak naik kelas dan seterusnya. Itu aturan yang disebut Ibu Bapak. Jadi posisi kontrol sebagai manajer itu istilahnya adalah restitusi. Penemunya adalah Chelson Gosset tahun 1996. Dia mengatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kalau Ibu Bapak mampu membangunkan anak dengan memotivasi diri, mereka sadar, maka karakternya menjadi lebih kuat. Nah, sulit. Kalau kita bicara sejarah misalkan, Nabi Nuh alaihi salam itu berapa tahun hidup? 900. Kemudian Allah memberi kesempatan sekitar 800 tahun. Apakah putra beliau, putra Nabi itu patuh? Apakah istrinya patuh? Nah, itu konteks sejarah. Apalagi kita yang hanya dapat ilmunya itu dari kampus. Nabi kita saja Muhammad SAW yang dapat ilmunya langsung. Apakah seluruh manusia ketika mendengar ajaran beliau menerima? Tidak. Nah, Ibu Bapak, jadi ketika kita melihat sejarah, ketika kita melihat peradaban, memang tidak seluruh konsep teori, apalagi teorinya dari manusia itu berhasil 100% nonsen. Tidak. Ya, seperti saya bandingkan tadi, Nabi saja yang keilmuannya langsung wahyu, dan semuanya ngikut. Nah, apalagi kita, teorinya dari kita. Tetapi secara logika, pemikiran si Gosset ini, saya secara pribadi betul. Nah, ini tadi sebagai manajer ini tadi, siapapun kita pasti ingin diperlakukan, diberikan kesempatan dulu. Coba Ibu Bapak sekali telat, kruce terus, tidak pernah ditanya. Padahal telat itu anaknya semalam
sakit. Nah, gitu. Nggak ditanya dulu, Pak Istori berapa telat? Langsung wak. Kita datang dari sini. Nah, mungkin kurang nyaman, sama seperti siswa. Nah, dengan ini pemikiran si dosen dengan istilah dia restitusi. Nanti ada satu lagi saya baca, saya kembangkan, ada attachment. Nah, restitusi itu pasangnya dengan attachment. Kita tidak akan bahas itu. Nah, contohnya begini. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Nah, ini kuncinya. Ketika murid ada yang salah, maka lakukanlah tindakan yang memungkinkan membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki dan mendapatkan kembali harga dirinya. Misal, tidak mengerjakan PR, tidak ngumpul tugas, remedial dicari-cari, tidak dapat. Nah, ditanya dulu, dipanggil, diajak ngobrol, apa masalahnya. Nah, cara ngajak ngobrolnya nanti seperti apa? Ini Bu Bapak, cara ngajak ngobrolnya ini dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Yang pertama istilahnya itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu tidak langsung kita menghakimi anak ketika dia berbuat salah dan jelas-jelas salah. Misalkan begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan itu misalkan siswa telat. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu terlambat. Tanya dulu, jangan langsung dimarah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau ditanya, kira-kira gimana menurut kamu sebaiknya? Nah, dicatat sekali, 2 kali, kembali ke prinsip awal. Nah, ketika motivasi diri itu tidak bisa lagi membuat dia menjadi disiplin, menjadi berbudaya positif, maka sekali lagi motivasi dari luar, ada aturan. Nah, kemudian di situ yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bu Bapak, disinilah ditanyakan, coba diajak ngobrol dulu, teorinya begitu. Misalkan begini, apa yang kamu yakini terkait dengan datang tepat waktu misalnya? Apa yang kamu yakini ketika kamu harus menyelesaikan tugas guru-guru? Nah, di sini contohnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kan nanti kalimatnya semuanya berkembang dan itu diharapkan ada dokumen tercatat pembinaannya dan seterusnya, termasuk janji dia, jurnal. Nah, nanti wali kelas tolong dicatat, Pak Mursa, Pak Pistorio, dicatat. Oh, pembinaan hari ini. Anak ini sudah 3 kali terlambat karena ini gitu. Jadi ketika nanti Ibu Bapak harus mempertanggungjawabkan secara teori, Ibu Bapak sudah tahu, tidak bisa disalahkan siapapun, tidak bisa, tidak akan menang. Ibu Bapak pasti menang. Seluruh yang kita lakukan itu berdasarkan teori. Nah, gitu. Jadi sudah kita beri kesempatan ke anak. Pendidikan itu di sini. Kita namanya ada pendidik, ada guru, ada pendidik. Mendidik, mengajar, itu 2 hal yang berbeda. Inilah konsep pendidikan. Nah, yang kita lakukan ini segitiga restitusi, arahnya untuk apa? Ini yang sebelumnya tadi, bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan. Teorinya enak banget gitu. Misalkan gini, anak ini telat, suruh nyuci WC, push up, suruh ngutip sampah, artinya dia menebus kesalahannya. Besok telat lagi. Yang indah kan, dia salah, telat, dikasih tahu, diarahkan, lalu dia sadar, besok tidak telat lagi gitu. Harapannya itu, sebenarnya itu arahnya ke sana. Sampai sekolah mengambil kebijakan yang telat dipulangkan dan berhasil, makanya tidak telat. Nah, tapi kita ibu bapak, wali kelas, guru, bukan itu satu-satunya cara, itu cara terakhir. Kewajiban kita di sini, nah, membuat anak belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Nah, ada penawaran, Pak kalau tidak bisa ya kembali lagi ke prinsip awal. Motivasi itu ada dari luar, ada dari dalam. Kemudian di sini, siswa sekalian, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah ini yang susah. Jadi sebenarnya ini bukan tugas BP, ini tugas kita guru. Anak ini malas ikut pelajaran saya. Kenapa sih? Kita punya catatan. Apakah Pak Iwan punya? Belum. Nah tapi sedikit saya sekarang sudah mulai mencatat. Di semester ini saya ada sedikit perubahan gaya ngajar. Gayanya itu salah satunya ini. Saya mencoba mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka itu apa. Saya punya jurnalnya nanti. Saya catat. Nah, cuman yang saya tidak punya waktu itu saya harus ngobrol dengan mereka. Nah itu yang saya tidak bisa. Harusnya diajak ngobrol. Kita tidak punya 200, apalagi Bu Bapak ada yang 300 siswa. Ya tidak harus semua itu Bapak, nanti dipraktekkan dengan beberapa anak saja. Kalau berhasil, Ibu Bapak punya catatan, ditulis. Itu akan jadi kenangan Ibu Bapak, kenangan intelektual, ditulis. Nah nanti bisa dikorankan, bisa dibuat jurnal, nanti bisa diterbitkan dan seterusnya. Nanti termasuk kalau Ibu Bapak punya banyak catatan tentang pembinaan anak, nanti saya bisa memfasilitasi biar itu jadi tulisan yang menarik, kita terbitkan. Isinya semuanya cerita, kisah cerita, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, atau 5 lembar mungkin. Kalau ada 20 guru, 2 kali udah 100 lembar, jadi 1 buku. Dan Ibu Bapak akan dikenal, akan bisa cerita di situ. Nah ini Ibu Bapak ya, jadi salah satu berat jadi guru di sini. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Ini sudah muncul di LPMP. Ibu Bapak nanti kalau ada pelatihan terkait dengan disiplin, disiplin sama dengan karakter. Tidak lagi disiplin itu mentaati aturan, tidak. Disiplin itu karakter. Restitusi memuatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Indah, teorinya indah gitu. Ya kenyataannya kita harus berusaha Bu Bapak. Pertama menguasai konsep dulu. Kita harus yakin dulu. Nah, saya termasuk mencoba meyakinkan diri saya dan meyakinkan orang lain di sekitar saya. Nah, mudah-mudahan keyakinan itu menguatkan kita gitu. Utamanya motivasi diri. Nah, terakhir Ibu Bapak ada 3 kasus. Kita tidak akan bahas ketiga kasus itu. Saya pilihkan kasus yang kedua. Nah ini mungkin yang dekat. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Pada akhirnya sampai di gerbang, baru menyadari tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna putih. Sabrina berusaha menjelaskan dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu.
Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam dan warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh dari sekolah. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dengan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kalau salah sudah terlambat, salah pula pakai warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar dapat tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, tidak usah bersepatu seharian selama di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Nah ini saya Pak Suhadi, dari Pak Suhadi, gawe saya juga ketika dulu pernah jadi kesiswaan. Nah ini ampun jurusin. Nah sekarang ya jadi Bapak. Nah, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Sabrina? Nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dengan sepatu berwarna hitam? Bila Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya dan bagaimana sikapnya serta apa yang ditawarkan ke Sabrina? Kita lihat satu. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sabrina adalah cinta dan kasih sayang, bangun telat dan sepatu berwarna putih. Nilai kebijakan dengan bersepatu warna hitam mencerminkan nilai solidaritas. Kalau kita bebaskan sepatu, mungkin yang kaya akan nampak kaya, yang miskin makin nampak miskin. Yang dikatakan Pak Lukman, jika sebagai manajer, apa yang kamu lakukan Sabrina? Mengapa memakai sepatu putih? Sikap Pak Lukman yaitu menanyakan alasan mengapa memakai sepatu putih. Yang akan ditawarkan Pak Lukman adalah solusi alternatif menurut berdasarkan keyakinan bersama mengenai mengapa menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi gini simpelnya Ibu Bapak, ya, ini kasus sederhana, sangat sederhana. Ketika kita melihat siswa sudah berkali-kali dikasih tahu, minimal kita mencatat kenapa dia melakukan kesalahan itu. Itu kenapa? Kalau kita sebagai wali kelas ya, kalau petugas piket mungkin agak berat, akan lama dan seterusnya, wali kelas misalnya. Nah lalu tugas kita sebagai wali kelas, sebagai guru, tugasnya hanya menumbuhkan keyakinan dia. Kenapa sih kita harus pakai sepatu hitam? Mungkin anak-anak sampai sekarang tidak tahu. Kalau kita sampel, coba nanti Ibu Bapak sampel. Kenapa sekolah mewajibkan kita memakai sepatu hitam? Mungkin adalah salah satu sebenarnya adalah untuk solidaritas atau untuk keberagaman, untuk meminimalisir seoptimal mungkin terlihat mencolok antara yang kaya dengan yang miskin. Kita tidak bisa bayangkan kalau sepatunya bebas. Yang kaya mungkin wah, luar biasa, bisa setiap hari ganti sepatu. Nah itu salah satu nilai-nilainya gitu. Baik Ibu Bapak. Nah ini kasus ketiga dan saya pikir cukup ya. Kesimpulannya adalah ya, ketika kita berbicara disiplin, maka seyogyanya marilah kita membuka diri untuk melakukan posisi kontrol, tidak melulu sebagai penghukum dan sejenisnya. Bukalah diri kita untuk menjadi seorang manajer. Nah itu Ibu Bapak dari saya. Kita sharing kurang lebih 10 menit sebelum kelas saya tutup. Silakan Ibu Bapak, ada yang mau menanggapi terkait dengan disiplin ini, atau mungkin terkait dengan posisi kontrol ini yang memang masih baru bagi saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu secara konsep ya, secara konsep baru.
yang disebut dengan istilah apa tadi? Restitusi. Restitusi itu adalah ya, istilah yang dilakukan, yang digunakan untuk mendisiplinkan anak. Kita mengambil posisi sebagai manajer. Ada 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama, tanyakan dulu sih, buat stabilitas dulu, buat anak ini tidak merasa bersalah, dinasehati dulu. Tidak semua orang atau semua orang misalkan pernah berbuat salah, kemudian divalidasi dulu, kemudian bangun keyakinannya. Itu Ibu Bapak, terima kasih. Silakan tanggapan sedikit atau ulasan dari Ibu Bapak, dipersilakan. 5-10 menit. Bu Suci boleh mau berbagi? Ini mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk yang kita sebagai manajer, Pak. Jadi contoh kasus misal si anak A ini melakukan kesalahan itu berulang-ulang. Istilahnya pertama kita harus ada cinta kasih dulu, tanyakan, terus bla bla bla. Runtutan di akhir, Pak, ketika memang si anak ini sulit untuk berubah. Istilahnya langkah terakhir yang baik kita gunakan untuk anak itu yang seperti apa, Pak? Karena untuk mengontrol lebih dari 3 orang tuh mungkin agak sulit dengan kita sebagai wali kelas yang memiliki anak 30 lebih orang. Nah, itu saja. Baik, terima kasih. Biarkan di situ saja mic-nya. Nah, jadi begini, kita bicara konsep dulu. Kapan posisi manajer itu berakhir? Nah, itulah kira-kira pertanyaannya. Secara konsep, secara teori, dia tidak akan pernah berakhir. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Itu konsep teori. Tetapi ingat bahwa dalam dunia nyata, bukan dunia teori, bukan dunia konsep, kita memiliki keterbatasan. Apa keterbatasan kita miliki? Kita bukan hanya ngurusin anak itu saja. Ketika piket ada 900 anak yang kita urusi. Ketika wali kelas ada 36 yang kita urusi. Ketika menjadi guru ada 200 sekian yang kita urusi. Nah, jadi prinsip dasarnya begitu. Seluruhnya harus berbasis akademik. Ada catatan gitu saja. Ketika intrinsik motivasi, posisi manajer tidak mampu mendisiplinkan anak, maka ekstrinsik motivasi yang akan mendisiplinkan anak. Kapan? Nah, berapa kali? Ibu bapak, tentu ibu bapak masing-masing punya subjektivitas. Saya tidak menemukan. Ini sudah 2 kali Pak direstitusi. Ini sudah 3 kali Pak direstitusi, tidak. Ya, jadi silakan saja ibu bapak secara subjektif bisa menilai. Saya akan cerita saya. Jadi ketika saya misalkan jadi pernah di kesiswaan misalkan, yang sampai pada akhirnya saya mengambil posisi menghukum. Apa hukumannya? Anak keluar dari sekolah. Itulah yang kira-kira tegasnya. Nah, ketika ada posisi manajer, kita tetap beri kesempatan. Sekolah biasanya 2-3 kali kita beri kesempatan, normal. Kemudian sebagai teman, kita pernah datang ke rumah, kunjungan dan seterusnya, ngobrol dan seterusnya. Pernah. Membuat orang merasa bersalah pun pernah.
Kemudian sampai pada pemantau pun pernah kata pun kia-kia berubah kini kok sampai pada akhirnya diambil keputusan hukum. Nah, jadi kesimpulannya, ibu bapak utamakanlah restitusi, utamakanlah posisi sebagai manajer. Subjektivitas kita lah yang bisa melihat sampai kapan. Seterusnya kalau secara konsep itu yang saya dengar ya. Saya tidak menemukan ada formula seperti matematik 3 kali, 2 kali. Misalkan gini, 3 kali di manajer, 1 kali di pemantau standar. Tapi ibu bapak setelah ini, ibu bapak minimal tahu, oh saya pernah melakukan pembinaan secara ini. Suatu saat ibu bapak bisa terkait dengan pertanggungjawaban pendidikan, ibu bapak tidak akan bisa disalahkan lagi. Tapi kalau kita misalkan hanya membuat orang merasa bersalah terus, dicatat terus kesalahannya, kita salah. Kita salah dalam teori psikologi pendidikan. Tapi kalau kita sudah paham jadi manajer, urutannya sudah jelas. Ini kita benar. Nah, apa yang saya dapat ini sesungguhnya ibu bapak salah satu adalah menguatkan proses mendisiplinkan anak. Saya juga termasuk yang melihat bahwasannya beberapa termasuk hukuman ini yang menjadi bagian dari kedisiplinan itu. Di sini disampaikan bahwa peraturan, perintah, ada keyakinan. Restitusi itu ada di level keyakinan dan itu yang terbaik. Ketika keyakinan, kesadaran diri itu tidak muncul, masih akan muncul perintah. Nah, itu saja. Masih satu lagi kita buka, silakan. Senior saya Pak Subadi, biar tidak kantor. Ya, silakan Pak. Mungkin ini masalah siswa saya sendiri ya. Ini gimana nih Pak Iwan? Atau gini Pak, bisa tidak bercerita, ada tidak pernah Bapak merasakan ini restitusi ini berhasil gitu? Ada tidak Bapak punya pengalaman dengan Bapak bertindak sebagai manajer ini Bapak berhasil gitu? Atau seperti apa pengalaman? Iya Pak, oke, kalau posisi manajer, alhamdulillah saya pernah melakukan hal itu terhadap siswa saya. Kalau saya berkunjung ke rumahnya Pak, kemudian saya coba meyakinkan dia. Kebetulan siswa saya ini anak sulung dan dia menjadi harapan orang tuanya. Kemudian saya mencoba untuk meyakinkan orang tua siswa tersebut. Memang kelemahan di sini posisi kontrol atau pengawasan orang tuanya Pak. Kebetulan bapaknya bekerja dalam seminggu itu 4 hari di luar. Jadi 4 hari di luar tidak ada di rumah, sementara ibunya juga sama. Pagi-pagi sudah berangkat kerja juga. Alhamdulillah ada perubahan. Anak ini dia tatap mukanya dia aktif Pak. Jadi mulai berubah walaupun tidak 100%, tapi pelan-pelan dia sudah berubah. Ada niat baik, ada etikat baik dari anak ini. Dan seterusnya, alhamdulillah dia boleh dibilang istiqomah ya. Dia dengan maksudnya apa yang saya sampaikan itu diindahkan, dia apa yang saya arahkan itu coba dia laksanakan, dan alhamdulillah berubah juga. Jadi mungkin itu kalau sebagai posisi manajer di situ saya merasakan pertama kali kan saya tanya masalahnya apa ya. Memang karena di rumah itu pertama tidak ada yang mengingatkan dia, mulai dari bangun tidurnya ya kan, kemudian persiapan dia ke sekolah dan yang lain-lain. Jadi kemudian saya coba bangunkan kesadaran dia, dan dia juga mau sadar ya. Akhirnya ada perubahan sikap dari dia.
Di antaranya dia mulai, ya itu tadi, dia mulai berubah, mau masuk seperti biasa itu. Jadi memang di sini mungkin idealnya kalau sebagai manajer di sini harus ada kerjasama yang ideal, yang baik dengan kedua orang tua siswa tersebut. Ini Pak, mungkin Pak Iwan sekedar kalau sebagai manajer ada satu siswa yang mungkin alhamdulillah bisa ada perubahan sedikit ya tentang perilaku dia, ya dari yang tidak dari yang boleh dibilang malas ya, kemudian dia berubah gitu, agak rajin lah. Alhamdulillah, cuma itu Pak Iwan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak. Jadi Ibu Bapak, dua penanya, dua komentator sudah mencoba berbagi ke kita. Ibu Bapak, saya ingin berbagi sedikit. Jadi saya pernah dulu jadi wali kelas di SMA 2. Saya pernah 9 kali datang ke rumahnya di dekat Pak Heri, orang tuanya kaya. Pernah menawarkan ke saya, Pak Sri, kalau Bapak butuh mobil, saya ada 10 rental mobil, Bapak boleh pakai kapan saja Bapak butuh. Begitu anaknya lulus dari SMA, dulu dia pernah mengucapkan terima kasih. Waktu itu orang tuanya punya pendapat bahwa saya sudah bekerja untuk dia, seluruh kebutuhannya sudah dipenuhi, dia hanya perlu belajar. Jadi betul Ibu Bapak, yang perlu posisi kontrol itu bukan hanya guru, tapi juga orang tua. Lalu saya bangun keyakinan kalau kamu minta hanya lulus SMA saja. Nah kebetulan salah satu yang mendorong dia, pengalaman saja, dia punya teman perempuan, teman dekat. Itu salah satu yang mendorong dan memotivasi dia. Sampai pada akhirnya bisa lulus dari SMA 2. Orang tuanya sampai bilang ke saya, terserah sekolah, mau dikeluarkan atau apa terserah. Saya tidak mau lagi dipanggil ke sekolah, sudah cukup. Nah, itu cerita saya 9 kali datang ke rumah anak dan akhirnya berhasil. Saya tidak tahu kalau itu restitusi. Yang Ibu Bapak lakukan itu sebenarnya adalah membangun keyakinan anak ini sebenarnya restitusi. Jadi awal itu memang harus membangun keyakinan dia itu, posisi kontrol kita di situ. Nah, sejauh mana kita membangun keyakinan anak, disitulah pertanggungjawaban kita sebagai guru, sebagai wali kelas ada. Nah, jangan sampai siswa sudah tidak masuk nih 2 minggu, kita tidak tahu, gurunya tidak tahu itu. Posisi kontrol kita jadi dipertanyakan. Jadi itu Ibu Bapak, ya, saya kira cukup. Terima kasih, mohon maaf dari saya sudah merepotkan yang kesekian kalinya Ibu Bapak. Di sini saya hanya menyampaikan bahwa mari kita sebagai guru secara teori, secara konsep, posisi kontrol kita untuk menjadi pendidik. Sebagai manajer di sini kita bisa melihat peluang anak untuk memperbaiki diri dengan membangun keyakinan dia berdasarkan bimbingan kita. Dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan keyakinan Bapak. Dalam proses pembelajaran siswa sekalian, kita sudah mempelajari terkait dengan teks posisi. Teks yang kalian tulis dan kalian hasilkan adalah sebuah karya. Kemudian karya siswa, teman-teman kalian, itu akan kita kumpulkan dan kita dokumentasikan. Untuk itulah tim 10 ini dibentuk dalam rangka untuk merealisasikan keyakinan saya, yang mudah-mudahan juga menjadi keyakinan kita bersama bahwa kita bisa menghasilkan karya dari pembelajaran. Nah, siswa sekalian, selain keyakinan Bapak yang bisa mensukseskan kegiatan ini, juga keyakinan kalian. Bapak ingin dengar, kita semua ingin dengar tentang keyakinan kalian. Silahkan yang mewakili
2 atau 3 orang menyampaikan keyakinan di forum ini. Silakan. Saya Ari Permana dari kelas 11 yakin bisa menghasilkan sebuah karya. Saya Nasma Sabita dari kelas 11 yakin bahwa kami solid dan dapat bekerja sama dalam Pegangin cuy aja. Saya Tomika Alia dari kelas 11 yakin bahwa kita mampu berkolaborasi menuju prestasi. Kami warga Semada yakin menghasilkan karya. Yes. Terima kasih. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.